Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Muni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat perbincangkan, yaitu kelanjutan sidang Bambang Trimulyono penggugat ijazah palsu Jokowi. JPU hadirkan kepala SD dan SMP. Dan ini ada kelanjutan sidang setiap hari Selasa di Pengadilan Solo ya. Dan ini dakwaan utamanya ternyata tentang berita bohong, tentang penyampaian mubalah ya, tentang ijazah palsu. Nah, pertanyaannya, ketika ada tuduhan berita bohong, berita benarnya bagaimana? Nah, ini sedari awal tuduhan tentang berita bohong itu terus-menerus diterima, yang harusnya ditolak ya oleh institusi Polri, dan kemudian tidak perlu dinaikkan ke ranah pengadilan. Ini sesuai yang dilansir oleh tempo.co. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tempo.co Solo, sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono yang pernah menggugat soal ijazah palsu Presiden Jokowi bersama terdakwa lainnya Sugikno Raharja alias Gus Nur kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo Selasa 3 Januari 2023. Agenda sidang masih pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Jaksa menghadirkan 6 saksi, 2 diantaranya adalah kepala sekolah tempat Jokowi pernah menimba ilmu di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 2 saksi itu yaitu Kepala SD Negeri 111 Tirtoyoso Solo Martarini Kristiningsih dan Kepala SMP Negeri 1 Solo Salim Ahmad. Adapun 4 saksi lainnya yaitu teman SMP Jokowi Edi Kuncoro, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia PB SEMI Bintang Samputra Awaludin bin Sanusi dan Koordinator Aliansi Merah Putih Fahmi. Ya. Kemudian jaksa penuntut Aprianto Kurniawan mengemukakan saksi Bintang dan Awaludin adalah yang memberikan dukungan kepada Polri untuk menindaklanjuti podcast yang ditayangkan oleh Gus Nur. Mereka bersurat agar terdakwa dipidanakan sehingga tidak menimbulkan keresahan, kata Aprianto. Adapun saksi Martarini Kristiningsih, Salim Ahmad, dan Edi Kuncoro, lanjut Aprianto, dihadirkan untuk memberikan keterangan soal keaslian ijazah Jokowi. Lalu saksi Fahmi adalah koordinator aksi unjuk rasa di Barreskrim Polri oleh Aliansi Merah Putih usai adanya konten kedua terdakwa. Nah, ini terkesan dibuat-buat gitu ya. Kadang aksi melihat podcast itu baru kali ini untuk memenuhi ya unsur berita bohong yang menimbulkan keonaran. 3 saksi dari Jakarta itu mereka yang keberatan dengan unggahan podcast dari terdakwa karena dianggap menyebarkan kebencian dan kebohongan, kata jaksa. Dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ini, JPU total mengajukan 23 saksi, 7 diantaranya adalah saksi ahli. Sejauh ini sudah ada 12 saksi dari JPU yang memberikan keterangan. Aprianto menuturkan saksi yang akan dihadirkan berikutnya adalah Kepala SMA Negeri 6 Solo dan sejumlah teman Jokowi. Minggu depan kemungkinan masih pemeriksaan saksi, lalu kami akan melihat nanti urgensinya sejauh mana kapasitas kami, setelah itu baru keterangan ahli, tuturnya. Egy Sujana minta Jokowi datang ke persidangan. Sementara kuasa hukum kedua terdakwa Egy Sujana saat ditemui wartawan seusai sidang pemeriksaan terhadap saksi Bintang dan Awaludin mengatakan saksi yang dihadirkan JPU dalam perkara ijazah palsu Jokowi dianggapnya tidak berkualitas. Menurut dia, dari 7 saksi yang sudah memberikan keterangan, kesaksiannya dianggap hanya asumtif semata. Mereka tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Dari minggu lalu, lanjutnya saksi yang ditampilkan berkategori tidak berkualitas.
diukur dalam beberapa hal seperti banyak lupa, tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, atau tidak mengetahui. Dalam arti real tentang ijazah asli Jokowi tapi berasumsi. Asumsinya masa sih SD, SMP, SMA-nya palsu? Padahal ia sudah wali kota 2 kali, gubernur, presiden 2 kali. Itu kualitas saksi yang berasumsi, tidak dengan fakta. Maka bandingannya Bambang Tri yang melakukan penelitian sampai 3 tahun cross check meneliti satu sama lain dan terbukti ada ketidakasliannya atau palsunya, maka tampilkanlah. Nah, untuk membuktikan itu maka dia Bambang Tri Mulyono bermubahalah karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi, ujar Egy. Menurut Egy, persidangan tersebut seharusnya membuka tabir terkait asli atau tidaknya ijazah Jokowi ijazahnya asli atau tidak. Menurut dia yang bisa menolong dalam kasus ini hanya Jokowi sendiri, caranya dengan datang ke persidangan. Kalaupun sibuk padahal di kampungnya sendiri, ya tugasnya lah orang atau tunjuk lawyer atau jaksa sebagai pengacara negara bahwa itu ijazah aslinya yang dibuktikan dengan hasil audit forensik laboratorium dari kepolisian bahwa betul ini ijazahnya asli termasuk yang UGM. Lah kalau itu dia bawa clear, case close, silakan Bambang Tri Mulyono dihukum, bahkan silakan Bambang Tri ditembak kepalanya. Namun kalau diakui tidak maka itu mengkonfirmasi bahwa ijazah Jokowi palsu, tutur Egy. Ya sobat sekalian, itu ya terkait perkembangan sidang Bambang Tri Mulyono yang juga menyeret Gus Nur yang seharusnya tidak ada kaitannya, dan ini seakan dejavu ya, ketika gugatan perdata Bambang Tri itu dibatalkan oleh pengacaranya karena memang Bambang Tri ditahan ya dengan dugaan kasus penistaan agama. Ternyata kasus pidana yang kita anggap kita beranggapan itu kasus tentang mubahalah ternyata masih sama dengan kebiasaan saat ini, yaitu mentersangkakan orang dengan pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran. Itu dakwaan utamanya. Kemudian dakwaan selanjutnya yaitu tentang penodaan agama ya terkait dengan mubahalah ya, kemudian tentang ujaran kebencian yang bermotif sarah. Nah, ini juga sama-sama tidak mempunyai unsur ya. Kalau kita melihat unsur yang ada misalnya tentang berita bohong yang menerbitkan keonaran ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para pengacara Bambang Tri, ya itu ada benarnya ya, minimal harus ada bukti secara fisik ya. Jadi bukan asumsi semata ya. Jadi sedari awal ya pengadilan di Solo ini memang hanya asumsi semata bahwasanya misalnya tidak mungkin ya SD SMP ijazahnya SMA itu SD SMP SMA itu ijazahnya palsu karena sudah lolos wali kota gitu ya. Nah, kalau padahal ya dalam hukum itu tidak boleh asumsi, harus rigid, pasti ya, dan juga sekaligus ya harus memberikan bukti-bukti yang solid, valid gitu ya. Nah, memang yang menjadi kunci adalah Presiden Jokowi itu sendiri. Nah, kita juga patut miris gitu ya ketika pada rezim ini itu sering sekali ya seseorang itu mengadukan seseorang dengan ujaran kebencian ya, berita bohong yang menimbulkan keonaran. Nah, kalau kita melihat yang melakukan tuduhan tersebut, apakah ya yang dipertanyaan sepelenya ya, apakah sudah mengetahui berita benarnya ya. Karena ketika seseorang itu menuduh berita bohong ya, minimal harus tahu berita benarnya ya. Jadi ketika hanya melakukan tuduhan ya dan tidak tahu berita benarnya ya, sama-sama menyebarkan hoax berarti. Nah, ini juga terus-menerus yang kita miris terus-menerus diproses gitu ya. Harusnya ketika tidak memenuhi unsur harusnya ditolak sedari awal oleh institusi Polri ya, supaya masyarakat kita termasuk dengan Polri ya tidak sibuk terus-menerus mengurusi ya
aduan yang berkaitan dengan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Nah, keonaran ini ya, pasal 1415 yang terus-menerus disangkakan pada rezim sekarang itu ya, pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana, ini belum ada DPR pada waktu itu ya, dan juga tidak pernah dipakai pada pemerintahan presiden sebelumnya, tidak pernah dipakai pemerintahan SBY, Megawati, Gus Dur ya, bahkan Presiden Soekarno pun tidak pernah memakai undang-undang ini ya Pak, terutama pasal 1415, karena memang dan di situ belum ada DPR ya. Tetapi anehnya ya, pasal itu terus-menerus tersangkakan kepada orang-orang yang di luar dari kekuasaan, orang yang suka mengkritik ya, kemudian orang yang suka berbeda pandangan ya, termasuk juga aktivis yang terus-menerus dipersangkakan dengan pasal ini 1415. Contohnya misalnya Jumur Hidayat ya, kemudian Edi Mulyadi ya, Sangganda Nainggolan ya, Anton Permana, dan terakhir yaitu Bambang Trimulyono gitu ya. Nah, kita juga patut kenapa diterima gitu ya, padahal tugas polisi itu sudah banyak gitu ya. Kalau terus-menerus dilayani ya, maka habis energi bangsa ini, termasuk juga kepolisian ya, termasuk juga jaksa dan juga pengacara dan orang yang ditersangkakan itu pula habis untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya tidak substantif ya. Nah, keonaran itu sendiri misalnya, keonaran itu sendiri terkesan dibuat-buat ya dengan adanya demo ya. Baru kali ini podcast itu berujung ya aksi demo gitu ya di depan Bareskrim gitu ya. Kan kita sering ya demo itu terkait dengan menuntut hak dari rakyat, misalnya kenaikan harga BBM ya, kemarin adanya Perpu. Nah, ini demo terkait isu menindaklanjuti podcast. Nah, ini baru kali ini ya dilakukan di negeri ini, di Indonesia, adanya mobilisasi tentang adanya demo yang terkesan dimobilisasi dengan tujuan tertentu untuk memenuhi unsur pasal ya 1415 ya. Nah, untuk legal standing ini juga terus-menerus di entertain ya, padahal kalau kita melihat misalnya tentang tuduhan dakwaan yang selanjutnya, yaitu ujaran kebencian yang bermotif sarah ya, yang ditujukan itu adalah Presiden Jokowi. Tapi kalau kita melihat tidak memenuhi unsur sama sekali ya, dan kalaupun ini memenuhi unsur harusnya yang bersangkutan bukan orang lain gitu ya. Jadi seakan saat ini masyarakat itu dibentur-benturkan dengan masyarakat yang lain, entah itu pesanan ataupun yang terus-menerus terjadi ya, misalnya yang terjadi di Bang Edi Mulyadi ya, antara masyarakat dengan masyarakat sama ya, kemudian juga aktivis yang lain dan lain sebagainya. Nah, kalaupun kalau melihat proses peradilan yang terjadi Bambang Tri ini berarti seperti melanjutkan gugatan perdata ya, yang kita anggap awalnya itu adalah pemubalah, yaitu penodaan agama, ternyata kembali lagi ya, dakwaan utamanya ternyata tentang ijazah palsu, yang ini kembali lagi yang disampaikan oleh Bang Egy Mulyadi, Egy Sujana, ini tidak berkualitas sama sekali, karena dengan berdasarkan asumtif ya, hanya saat ini masih berdasarkan asumsi bahwasanya itu pasti benar, ijazahnya benar, tidak palsu, karena kan sudah lewat melewati fase dalam wali kota Solo misalnya. Tapi ingat, ada juga fakta yang lain yang juga disampaikan oleh pengacara Bambang Tri, bahwasanya ada juga ya kasus Bupati Simalungun, yaitu JR siapa gitu ya, itu Bupati Simalungun yang lolos bupati, tetapi ketika JR Siagian ya kalau nggak salah,
lolos Bupati Simalungun, tetapi ketika menghadapi kontestasi Pilgub justru malah tertangkap gitu, tertangkap tangan memalsukan ijazah ya. Coba dia lolos bupati, tetapi ketika naik ya dalam kontestasi Pilgub justru ditemukan adanya menggunakan ijazah palsu. Nah, kan ini bisa saja menjadi fakta, dan kalau dijelaskan ke yang menjadikan saksi ya, mereka apa yang disampaikan oleh pengacara akhirnya tidak bisa menjawab gitu ya. Jadi fakta ini ya bisa terjadi juga pada kasus Presiden Jokowi ketika kontestasi Solo itu bisa lolos, kemungkinan ya tidak begitu teliti ya atau apalah ya, tapi itu baru ketika gubernur ataupun presiden itu bisa saja ya, kalau benar-benar teliti bisa saja ditemukan hal-hal yang ijazahnya palsu dan lain sebagainya. Dan memang ya kunci utamanya adalah kepada Presiden Jokowi. Ketika Presiden Jokowi hadir dalam persidangan yang kita ketahui sebelumnya akan sangat sulit ya, dan saya melihat akan sulit sekali kalau bisa menghadirkan presiden dalam persidangan, dan terkesan ini dipaksakan. Dan kalau kita melihat ya kurang lebih sama ya akhir dari kasus ini, akhirnya memang tidak terbukti, dan Bambang Tri kemungkinan akan dihukum ya kurang lebih 9 atau 10 tahun 9 atau 10 bulan seperti kebiasaan para aktivis. Dan yang terakhir adalah Roy Suryo yang hanya divonis 9 bulan terhadap kasus stupa mirip Jokowi. Nah, itulah kondisi hukum kita yang kita harapkan kedepannya menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan ya keadilan seadil-adilnya kepada rakyat Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.